Apakah Bapak, Ibu cukup merasa khawatir kalau akan datang zamannya Dajjal masuk ke kota kita dan melihat tanda-tandanya? Sepertinya mungkin zaman ini, zaman Bapak Ibu hidup. Sekarang Bapak Ibu, rasa-rasa dari yang sudah disampaikan tadi itu, yakinkah Bapak Ibu bahwa Dajjal laknatullah alaih sudah dekat sekali jarak kemunculannya dengan kita saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, daftarlah di sini agak 3 orang, berangkatlah ke Palestina. Uruslah dengan travel apa bisa berangkat, saya yang ongkosin. Siapkan saja paspor, saya ongkosin Pak. Ongkosnya, pulang pergi, hotelnya, penginapannya, makan minumnya, dan bahkan uang kantong saya kasih satu orang $1.000. $1.000 itu lebih kurang 14,5 juta atau 15 juta saya kasih. Kalau yang nggak percaya ya, tapi buat perjanjian dari awal. Kalau semua yang saya sampaikan tadi benar, hak, betul-betul sudah terjadi, perjanjiannya adalah pas pulang ke Indonesia balikkan uang saya semua. Ya Pak. Tapi kalau tidak benar, dalam perjanjian kita adalah yang bersangkutan saya berangkatkan kalau sudah terbuka lagi peluang untuk umroh ke Tanah Suci, saya umrohkan dia. Agar jangan ada yang mengatakan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali membual. Kemana ini ya? Coba ke belakang saja, ke belakang sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Bapak Ibu jangan berfikir Dajjal itu masih lama. Jangan berfikir begitu. Lama lagi tak bilo-bilo tu. Jauh lah mati awak nanti baru mungkin Dajjal muncul. Kata siapa Pak? Tanda-tandanya di zaman kita semua terjadi. Kalau letting dan level para sahabat saja iman mereka yakin bahwa di zaman mereka itu Dajjal sudah muncul, kenapa kita tidak boleh yakin di zaman kita Dajjal sudah muncul? Sementara tanda-tandanya ada di zaman kita. Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, Muadz bin Jabal, Bunda Aisyah, Bunda Sofia, Bunda Hafsah, Ubay bin Ka'ab, ya, ini para sahabat-sahabat semuanya yakin bahwa sosok lelaki yang bernama Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, dan Dajjal sudah muncul. Kenapa kita sekarang di zaman kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa Dajjal itu telah lepas dari ikatannya, sementara tanda-tandanya adanya di zaman kita? Sedangkan sahabat saja jauh lagi waktunya mereka sudah berkeyakinan tentang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu fitnah Dajjal itu apa? Mungkin ini yang perlu kita ketahui. Fitnah Dajjal itu apa? Kenapa nabi-nabi mengkhawatirkan munculnya Dajjal? Pertama, Dajjal itu hadir ketika bumi sedang kelaparan. Manusia di muka bumi sedang kelaparan. Ingat, berbagai negara sekarang menggaungkan kepada rakyatnya masing-masing agar mengolah dan menggarap lahannya untuk dijadikan sebagai sumber biji-bijian padi-padian. 12 negara penghasil biji-bijian dan padi-padian terbesar di dunia, termasuk Amerika, India, Pakistan dan lain-lainnya, itu sekarang sudah tidak lagi mampu memproduksi untuk diekspor keluar. Kenapa? Karena gagal panen diakibatkan oleh banjir yang berlapis-lapis. Macam Cina Pak, sudah hampir 3 bulan, 2 meter, 3 meter sampai 6 meter banjirnya. Sudah 2 bulan lebih, hancur peternakan, hancur pertanian. Pakistan banjir besar, India banjir besar, Brazil banjir besar. Padahal itu adalah negara-negara penghasil biji-bijian. California terbakar seperti neraka jahanam. Ini proses menuju kepada kelaparan global Pak, kelangkaan pakan. Dan Dajjal muncul ketika di tengah manusia sedang putus asa, dan dia menyulap lahan-lahan yang hangus, lahan-lahan yang mati menjadi tanam-tanaman yang rimbun dan rumpun. Dajjal akan datang ketika matahari sudah panas teriknya,
Sekarang Pak, di beberapa negara Eropa, sinar matahari panasnya di atas 37, 38, 45, 49, bahkan ada yang sudah 56 derajat Celcius. Dia muncul dalam keadaan dunia sedang kehausan, kelaparan, dan dia menawarkan kehidupan. Dajjal nanti datang sementara dia membawa gunungan makanan. Ketika itu manusia sedang butuh kepada makanan. Maka bisa Bapak bayangkan, kedatangan Dajjal ke Tembilahan sudah dipromosikan dan dipublikasikan oleh kaki tangannya. Kaki tangan Dajjal itu sudah ada di seluruh kota, di seluruh dunia. Dan dia akan mempromosikan, sang Tuan yang agung Dajjal akan datang membagi-bagikan makanan. Siapa yang mau, silakan tunggu dia. Umpamanya disebutkan titik koordinatnya, Dajjal akan ada di sini nanti. Maka berduyun-duyunlah orang-orang menunggu kedatangan sang Dajjal yang terlaknat agar bisa menyaksikan demonstrasi yang sangat menakjubkan bagaimana Dajjal memutarbalikkan fakta dari keberadaan alam ini, sehingga banyak orang meyakini ini adalah Tuhan. Dan dia yang paling hebat membawa makanan, yang bisa menikmati makanan itu hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya. Disinilah fitnah Dajjal itu. Semoga Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam menghadapi sang terlaknat ini, mempersiapkan diri menghadapi sang terlaknat terkuat ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal dia tidak akan bisa dibunuh dan dilawan oleh siapapun. Umar bin Khattab ketika beliau masih bersama Rasulullah, sosok Ibnu Sayyad yang diyakini oleh Umar adalah Dajjal sedang mengintip Rasulullah, dan Umar melalui batang pohon kurma di kebun kurma mengintip ke arah Rasul, kemudian berpindah dari satu batang pohon kepada batang pohon yang lain dengan kelebatan yang cepat. Begitu cepatnya Pak. Ya memang dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya para sahabat yakin itu adalah Dajjal. Umar pun hunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh lelaki itu. Izinkan saya membunuh lelaki itu. Dia adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Hai Umar, kalau dia memang Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Bapak tahu siapa Umar bin Khattab? Jagoan Jazirah Arabiah Pak. Ibarat zaman sekarang Mike Tyson-nya itu, bertubuh tinggi, gompal, kuat dan sehat, gesit, cerdas dan pintar. Umar bin Khattab sosok yang tidak mudah dicari tandingannya. Saking tingginya badannya, kata para sahabat, bila ia menaiki seekor kuda jantan, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni Pak ya, kuda perang jantan yang dewasa, naik beliau ke atas punggung kuda ini, maka bila kedua kaki Umar ini tidak menggunakan stirap, dibiarkan saja bergelantung, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar bisa membuat dua garis di tanah. Bisa bayangkan Pak tinggi Umar. Umar itu kalau di medan tempur, di medan ring gulat, ring pertandingan bebas, MMA kalau bahasa sekarangnya, kalau ada lawan-lawannya mendengar bahwa lawan tempurnya adalah Umar, langsung itu Pak kencing dalam celana. Mereka sudah tahu kualitas kemampuan Umar bin Khattab. Umar minta izin pada Rasul. Bapak pernah siapa yang pernah ke Turki melihat pedangnya Umar bin Khattab? Hampir 2 meter pedang itu, besar, dan itu hanya diangkat sebelah tangan oleh Umar, diayunkan serta mengayunkan lidi. Tenaganya Umar itu Pak luar biasa. Nah, Umar minta izin pada Rasulullah, izinkan aku membunuh itu ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Apa kata Nabi? Kalau dia Dajjal, engkau takkan mampu melawannya. Kalau dia Dajjal, engkau takkan mampu melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka apa guna bagi engkau membunuhnya? Kaum muslimin, Dajjal ini tidak akan bisa dilawan Pak. Lagi pula, saat Dajjal muncul, bala tentara Dajjal dari kalangan manusia mengelilinginya.
dengan seluruh persenjataan mereka. Dari bangsa jin, seluruh setan satu muka bumi ada bersama dengan Dajjal. Lalu siapa yang bisa mendekati Dajjal? Siapa yang bisa melawan Dajjal? Sementara itu hipnotis yang dimilikinya, sihir yang dikuasainya sangat akurat, sehingga laki-laki yang kuat iman berjumpa dengan Dajjal, hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihat kepadanya, kafir laki-laki itu kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, ketika laki-laki ini kafir, setelah melihat Dajjal, dia pun sujud kepada Dajjal. Kemudian Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati, dan dia tidak akan kembali ke pangkuan Islam. Maka dia masuk neraka jahanam, dia pun kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Apakah Bapak, Ibu cukup merasa khawatir kalau akan datang zamannya Dajjal masuk ke kota kita dan melihat tanda-tandanya? Sepertinya mungkin zaman ini, zaman Bapak Ibu hidup. Fitnah Dajjal, 2/3 manusia di muka bumi ini sujud dan percaya Dajjal adalah Tuhan. Sementara dari umat Islam sendiri, Rasulullah bersabda, 1/3 dari umat Nabi Muhammad SAW pada masa Dajjal itu muncul kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. 1/3. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya sudah berapa jumlah umat Islam sekarang Pak di dunia? 1,7 atau 1,6 ya, lebih kurang itulah ya. Kalau begitu lebih kurang 600 juta orang Islam akan percaya Dajjal adalah Tuhan dan sujud menyembah Dajjal. Allah